Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Janji Allah tentang mesianik. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Allah kita adalah Allah yang berjanji, dan jika dia sudah berjanji, maka dia akan menepati setiap janjinya. Dan hari ini melalui nats renungan yang kita dengarkan, kita boleh diingatkan bagaimana janji Allah akan kehadiran Mesias, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Di mana dikatakan dalam nats ini bahwa kehadiran, kedatangan, bahwa silsilah dari Mesias tersebut berasal dari keturunan Isai. Siapa Isai? Yang jarang sekali disebutkan di dalam Alkitab. Isai adalah orang tua atau ayah dari Daud, raja yang pernah berkuasa di Israel. Daud yang pernah membuat Israel raya, dialah garis keturunan Mesias tersebut. Namun dalam nats ini bagaimana Yesaya menuliskan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, bahwa keturunan yang berasal dari Isai. Dia tidak menyebutkan dari Daud raja yang terkenal itu, tetapi dia menyebutkan naik satu grade, satu tingkat ke atas, yakni orang tuanya Daud, Isai. Kita tahu tunggul adalah pangkal pohon yang masih tinggal tertanam di dalam tanah sehabis ditebang. Keturunan dari atas sudah selesai dan akan muncul tunas yang baru dari bawah. Bahkan dikatakan taruk, yakni tunas tumbuhan dari daun dan ranting pucuk yang tumbuh pada cabang, dahan atau batang kayu. Bahwa tunas itu akan bertumbuh dan tunas itu adalah Mesias yang akan lahir. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita melihat dari janji Allah tentang mesianik ini. Yang pertama yang boleh kita lihat adalah bentuk dari kesederhanaan. Kita diperkenalkan pada sosok Isai, ayahnya Daud, yang tidak terkenal. Yang terkenal adalah Daud, sang raja yang pernah berkuasa itu. Tetapi Isai yang penuh dengan kesederhanaan, dan nantinya Mesias itu pun lahir dalam bentuk kesederhanaan. Dia tidak lahir di sebuah hotel, dia tidak lahir di rumah yang besar, dia tidak lahir di rumah sakit, ada di tempat bidan atau di tempat siapapun, tetapi dia lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana, yakni di sebuah kandang domba. Mengingatkan kepada kita bagaimana kesederhanaan Natal tersebut. Yang kedua, kita juga diingatkan dari nats ini bagaimana kerendahan hati. Kerendahan hati seorang Isai yang tidak terkenal itu, nantinya Mesias juga lahir dengan segala kesederhanaannya. Dia yang merupakan keturunan dari raja yang terkenal, Raja Daud, tetapi dia akan lahir dengan bentuk kesederhanaan. Dan yang terakhir, nats ini juga mengingatkan pada kita bahwa terkadang kita selalu melihat dari covernya saja, dari sisi luarnya saja, sehingga kita dengan mudah membuat argumentasi, membuat alasan, membuat statement dari apa yang kita lihat dari sisi luarnya saja. Kita tidak mengetahui apa dan bagaimana nantinya, tetapi kita dengan melihat sisi luarnya, kita sudah mengambil kesimpulan. Itulah sisi manusia kita. Dan hari ini kita diingatkan untuk tidak melihat dari luarnya saja, tetapi dari dalamnya akan tumbuh sebuah tunas. Tunas itu adalah Mesias yang akan membawa karya keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya nats firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita, boleh semakin menguatkan kita di masa-masa minggu Advent menjelang Natal ini. Kita boleh semakin dibawa untuk mengenal Tuhan,
mengingat janji Allah tentang mesianik dan mengimaninya sampai pada akhirnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.